Maaf kalian. Jadi sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang kedua kelasnya siapa? Evika, Bu. Oh, Mbak Evika. Silakan Mbak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semuanya sehat? Tadi masak semua enggak? Baik ya. Untuk banyak saya asal dulu. Ayla Tanzania. Aisyah Marwati. Tidak senang tidak senang. Oke, Damayanti hadir. Bagaimana suasana hari ini? Alhamdulillah, Bu. Nah, Anjali Septian hadir, Bu. Anissa Mailani hadir. Aulia Oktaviani hadir, Bu. Aura Zahra. Dea Eva happy, Bu. Happy. Jilati Damayanti biasa aja. Dinda Ahmad Alifah lalu enggak mesti Afrika dan Aisyah biasa aja. Febri biasa aja. Kafa Hanero kemana Kafa? Rohis dia mati. Mary Anggraini ada lagi happy banget. Ya Bu, saya senyum. Muhammad Afif Otis ya Bu. Mutiara kemana sih? Alfa ini udah banyak banget di bawah. Naila Otis Bu, Asil Sadara Nur Asila hadir. Anes ada Bu, ada Salma Nurhaliza Sylvia Sabila Zahra Bu hadir. Ya Bu, kayaknya ada satu murid yang belum absen ya, Bu. siapa? Saya, Bu. Iya, Bu. Sekarang kita mata pelajaran apa ya? Udah siap semua belajar? Iya. Ada sama nggak kalau mejanya? Kalau ada sampah tolong dibangun dulu ya, biar nggak mengganggu kenyamanan kelas. Sebelum saya masuk ke materi, di sini saya ingin membuat peraturan pada kalian. Saya ingin kelas ini tetap kondusif selama mata pelajaran saya, dan nantinya kalau jika saya memberikan kalian tugas itu saya memberikan deadline atau waktu, dan itu harus tepat pengumpulannya ya. Baik. Jika tidak ada keterangan, nanti saya kan jika sakit itu bisa ada surat dokternya ya. Ada yang tahu materi hari ini apa? Materinya apa? Menurut pemahaman kalian, informasi itu apa? Menurut pemahaman kalian? Sumber pengetahuan, oke. Lanjut. Kumpulan data. Kumpulan data. Suatu keterangan. Suatu keterangan. Lagi ya. Kok diam-diam? Pemberitahuan. Oke. Jadi sistem informasi itu sumber proses atau sistem yang mencatat, mengelompokkan yang logis ya, yang
yang logis atau berguna bagi sang penerimanya. Misalkan Mbak Mary mendapat informasi dari Mbak Nes, gitu, ya. Akuntansi, menurut kalian akuntansi itu bagaimana? Itu gimana? Pasti bagaimana? Yang berhubungan dengan uang. Berhubungan dengan uang, apalagi? Laporan keuangan. Laporan keuangan. Proses pencatatan. Ya. Apalagi? Debit kredit. Oke, semuanya benar ya. Jadi akuntansi di sini adalah proses atau sistem yang mencatat atau menyusun laporan keuangan bagi sang perusahaan atau organisasi lainnya. Oke, baik. Saya akan lanjut. Saya punya komunitasnya. Kita lihat di sini ada sinyal. Sinyalnya bagus. Udah saya kirim ya. Sudah Bu. Sudah selesai aktivitasnya? Belum lagi Bu. Baik. Satu menit lagi ya. Sudah. Ya. Baik. Ya bisa perhatikan dulu sebentar. Ke depan. Oke. Di sini saya punya pertanyaan bagi kalian. Bagaimana sistem informasi akuntansi dapat memberikan manfaat bagi perusahaan? Sebelum saya lanjut ke materi. Ada yang bisa bertanya? Bu, ya, nanti ya. Memberikan analisis kinerja keuangan Bu. Memberikan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan, ya betul. Analisis ke sini. Ya, tapi nggak apa-apa kalau ada sinyal. Ya. Bagaimana sistem informasi akuntansi dapat memberikan manfaat bagi perusahaan? Ya. Ya Bu, ya, untuk mengetahui perusahaan itu mengalami laba ataupun rugi. Ya betul sekali. Untuk memberikan ya. Jadi bisa dapat dilihat nih dari manajemen perusahaan bagaimana sih tingkatan keuangan dari perusahaan tersebut, baik atau tidaknya, gitu ya. Baik, kita lanjut. Di sini ada sejarah akuntansi. Bisa dibaca? Ya, siapa yang mau baca? Ya, silakan. Dalam 1404, matematikawan Italia Pacioli menerbitkan buku berjudul Summa di Aritmatica Geometrica Porzioni et Proportionalia menggunakan sistem pembukuan berpasangan, di mana akuntansi diterapkan di Italia sebelum kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia. Itulah mengapa Luca Pacioli disebut sebagai bapak akuntansi dunia. Ya, baik. Nah, di sini tuh ada Bapak Luca Pacioli. Nah, beliau ini adalah bapak akuntansi di dunia ya. Nah, pada tahun itu masa Indonesia ini sebenarnya dulu itu menerapkan sistem akuntansi Belanda. Nah, sedangkan lanjut perkembangan zaman itu dia sesudah perkembangan zaman ini mereka menggunakan sistem akuntansi Amerika. Nah, setelah perkembangan zaman mereka mulai
menggambarkan aktivitas keuangan sesuai entitas secara terstruktur dan terperinci melalui pencatatan transaksi keuangan, pengukuran nilai aset dan kewajiban, serta penyusunan laporan keuangan. Akuntansi memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami kondisi keuangan suatu entitas dan membuat keputusan yang tepat. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mary. Nah, di sini tuh akuntansi merupakan bahasa yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas keuangan suatu entitas secara terstruktur dan terperinci. Kan sudah jelas nih. Jadi akuntansi itu dibuatnya tidak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan prosedur atau sesuai terstruktur ya. Nah, akuntansinya itu berguna banget untuk perusahaan. Ya, manajemen perusahaan ini tuh yang mengelola akuntansi yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu untuk mengetahui nih bagaimana sih keuangan tersebut, keuangan perusahaan, biar nanti yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut itu bisa tahu bagaimana perkembangannya. Kita lanjut. Manfaat akuntansi. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan. Relevan di sini itu perihal untuk keuangan. Khususnya di sini itu untuk aktiva maupun pasifa perusahaan tersebut. Dan kedua, menyiapkan sekumpulan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Ketiga, memaparkan sebuah informasi perihal perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Jadi masih fokus kan? Masih ya. Kalau bisa HP-nya disimpan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini menyajikan beberapa informasi lainnya terkait laporan keuangan. Kalian tahu nggak sih? Menyajikan beberapa informasi apa aja? Sebelah sini. Nah, informasi apa? Laba rugi, ya betul. Harus kas. Perubahan model, oke. Sebelah sini, gitu. Aset, coba ini. Ya, semuanya buka. Betul, semuanya ya. Nah, yang terakhir menjelaskan informasi keuangan perusahaan. Diharapkan dapat membantu pada pembuatan potensi keuntungan perusahaan, ya. Keuntungan perusahaan itu biar mereka lebih bisa bekerja sama dengan perusahaan lainnya, gitu ya. Jadi kan tahu susunannya dari tahun ke tahun gimana. Baik, di sini ada bidang-bidang akuntansi. Akuntansi keuangan. Ada yang tahu akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan. Ada yang bisa menjelaskan? Akuntansi keuangan. Ya, Akuntansi keuangan itu mengkhususkan pada pencatatan transaksi sampai penyusunan laporan keuangan. ya, betul sekali. Akuntansi manajemen. Ayo, Bazara. Akuntansi manajemen yaitu mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen menjalankan perusahaan. Ya, akuntansi manajemen itu penting ya bagi perusahaan. Itu yang menjalankan akuntansi manajemen itu manajemen perusahaan ya. Jadi ada bidang-bidang khususnya. Ya kan ada pembagian tuh di perusahaan. Dan ada akuntansi anggaran. Pasti kalian tahu. Coba, Akuntansi anggaran itu akuntansi yang mengkhususkan pada rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual. kalian ada yang tahu aktual itu apa? Ya, aktual. Apa? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Sebelah sini. Suatu kejadian yang bersifat nyata. Sifat nyata. Baik. Ada lagi Yang benar-benar terjadi. yang benar-benar terjadi. Oke, baik ya. Jadi akuntansi anggaran itu susunan keuangan yang sudah perusahaan lakukan. Ya, berapa nominalnya setiap harinya, setiap tahunnya, setiap bulannya ya. Ya, lanjut lagi. Ini ada akuntansi biaya, perpajakan, pemeriksaan,
produksi. Ya, baik, terima kasih. Ya, akuntansi biaya ini yang sudah dijelaskan Mbak Ulia ya. Nah, sekarang akuntansi perpajakan. Yang kalian tahu pajak pasti. Pajakan. Ya. Ada yang tahu pajakan? Ibu, siapa nih? Siapa? Ibu ya? Ibu ya, Tadi apa? Perpajakan. Jadi akuntansi perpajakan itu sekumpulan data yang diperlukan untuk penghitungan pajak. Jadi perusahaan yang menyiapkan anggaran-anggaran untuk pajak bayar pajak perusahaan tersebut. ya, jadi perpajakan itu mengkhususkan pada penyiapan dana untuk suatu perusahaan tersebut untuk membayar pajak, perusahaan pajak pemerintah, segala macam. Ini ada akuntansi pemeriksaan. Ya, akuntansi pemeriksaan di sini ya. Jadi akuntansi pemeriksaan di sini itu mengkhususkan ya pemeriksaan catatan akuntansi tersebut. Jadi bagaimana sih akuntansi ini sudah benar atau belum? Kalau sudah benar, mereka akan kalau belum benar itu mereka akan dicek kembali benar atau enggak, benar atau tidak. Ya. Di sini ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi itu apa menurut sistem? Sistem akuntansi paling ketahui. Ya, sistem akuntansi di sini itu mengkhususkan perencanaan perusahaan tersebut. Bagaimana akuntansi tersebut itu digunakan, ya, digunakan dalam pengumpulan suatu pelaporan. Ya, ya, terus mau ya? Mau, gamenya saya buat apa kalian? Saya butuh 6 kursi taruh di depan. Saya membutuhkan kontrak ya. Saya membutuhkan 6 siswa maju. Oh ya, 5 siswa. 5 siswa maju duduk. Nanti saya kalian memberikan nama buah, misalnya buah apel. Ya, apel semangka. Jika semangka manggil apel, berarti aku harus berdiri. Ya, hitungannya saya mau 2 detik. Ya, sekali 2 detik kalian tidak berdiri dengan hukumannya. Yang berarti buahnya apa? Anggur. Ini anggur. Ya, pisang. Pisang. Saya pisang. Pisang. Cherry. Jambu. Pisang. Jambu. Jeruk ya. Kalau saya kecapi anggur. Satu saya
Ya. Itu saya kasih waktu 10 menit lagi. Sudah semua? Baru. Ya. Silakan dari kelompok 2 perwakilan 2 orang. Jadi kami dari kelompok 2 izin menjawab dari nomor 2. Nomor 1 soalnya deskripsikan terkait sejarah masuknya akuntansi hingga ke Indonesia. Jawabannya yaitu tahun 1494 matematikawan Italia Luca Pacioli menerbitkan buku berjudul Summa de Arithmetica Geometrica menggunakan sistem pembukuan berpasangan. Untuk nomor 2, pertanyaannya pada masa lalu perusahaan yang berdiri di negara kita menggunakan sistem akuntansi yang sama. Terdapat beberapa perusahaan yang menggunakan sistem akuntansi Belanda dan banyak pula yang menggunakan sistem akuntansi Amerika, sehingga terjadi dualisme sistem akuntansi di negara kita. Analisis dari penyebab terjadinya dualisme pencatatan akuntansi di Indonesia yaitu sistem akuntansi yang digunakan oleh Amerika Serikat adalah Anglo-Saxon, sementara negara Belanda mengacu pada kontinental. Pada mulanya Indonesia menganut sistem kontinental sebab pada saat itu sedang berada dalam kendali pemerintah Belanda pada masa penjajahan. Pada sistem kontinental ini menganggap bahwa proses pembukuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi. Baik, Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok 3, silakan. Berarti tidak hasil analisa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Pertanyaannya yang nomor 3, perusahaan yang sehat akan selalu menyusun laporan keuangan setiap akhir tahun. Uraikanlah manfaat laporan keuangan bagi manajemen perusahaan adalah menurut kelompok kami terbagi menjadi 10. Yang pertama ada pengambilan keputusan yang informatif, yang kedua ada pemantauan kinerja, yang ketiga ada perencanaan anggaran, yang keempat ada identifikasi masalah keuangan, yang kelima ada komunikasi dengan pemangku kepentingan, yang keenam ada evaluasi profitabilitas, yang ketujuh ada kepatuhan terhadap regulasi, yang kedelapan ada pengendalian internal,
dan yang terakhir ada peningkatan kepercayaan investor. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Soalnya itu sebutkan dan jelaskan bidang-bidang akuntansi minimal 4 bidang akuntansi. Nah, yang pertama itu ada akuntansi keuangan. Yang kedua itu ada akuntansi manajemen. Yang ketiga itu ada akuntansi anggaran. Yang keempat itu ada akuntansi biaya. Yang kelima ada akuntansi perpajakan dan keenam ada akuntansi pemeriksaan. Dan yang terakhir ada sistem akuntansi. Akuntansi itu apa? Memutuskan pada perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Si utangnya. Sudah semuanya seperti yang kembali menurutnya. Saya jelaskan di PowerPoint ada di kemudian melintasnya dari sejarah sampai bidang akuntansi. Jadi sejarah akuntansi ini dimulai pada tahun 1494 ya. Bapak akuntansi kita itu sebagai Punca Pacioli ya. Nah, di bidang-bidang akuntansi tersebut itu ada apa aja? Sistem akuntansi ya. Terus Akuntansi perpajakan, Perpajakan pemeriksaan. ya, ini ada berapa? Bidang akuntansi 7. 7. Berarti yang 6 ya? 7. Ya. Sebelum saya tutup, dalam mata pelajaran hari ini yang kita lakukan, kita laksanakan, apakah ada kendala? Jadi sudah jelas, saya jelaskan saja akuntansi. Sudah jelas semua? Tidak ada kendala apapun? Ya, baik. Untuk besok kita akan mempelajari tentang sistem dasar akuntansi ya. Siap, Ibu. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Satu kelas. Kita silakan, baik teman-teman, pembelajaran